Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwanafi Azhar dengan NIM 1204050012. Kelas Jurnalistik 3A akan membahas tentang 25 teori komunikasi beserta contohnya guna memenuhi tugas teori komunikasi. Yang pertama ada teori interaksi simbolik. Adalah teori interaksi yang melibatkan simbol-simbol di dalamnya. Interaksi yang melibatkan pikiran, diri sendiri, serta masyarakat sekitar. Contohnya ketika kita melihat ambulan berjalan membunyikan sirenenya, maka kita menafsirkan ada yang mengalami kecelakaan. Yang kedua ada manajemen makna atau koordinasi. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana individu saling menciptakan makna dalam percakapan. Yang ketiga ada teori pelanggaran harapan. Teori ini menyatakan setiap orang memiliki pengharapan perilaku nonverbal dari orang lain. Oleh karena itu, apabila perilaku nonverbal yang diterima tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka akan menjadi pelanggaran harapan. Contohnya, ketika kita mengharapkan timbal balik yang baik, tetapi kita tidak menerima timbal balik yang baik. Yang keempat ada teori penetrasi sosial. Proses hubungan di mana individu-individu bergerak dari komunikasi superficial menuju komunikasi yang lebih intim. Hubungan ini memiliki kemajuan dari tidak intim menjadi intim. Contohnya ketika dua orang yang tidak saling mengenal kemudian menjalin pertemanan lebih intim menjadi lebih mengenal hingga bersahabat. Yang kelima ada teori pengurangan ketidakpastian. Teori ini digunakan untuk menjelaskan proses komunikasi antar dua orang yang tidak saling kenal sebelumnya, sehingga berupaya mencari informasi guna mengurangi ketidakpastian. Contohnya ada ketika seseorang yang awalnya tidak mengenal kemudian mencari informasi seseorang tersebut dengan cara menanyakan langsung ke seseorang tersebut. Yang keenam ada manajemen privasi komunikasi. Teori ini merasa memiliki informasi privat mengenai diri sendiri sehingga harus mengontrol siapa saja yang boleh mengakses informasi dirinya. Contohnya ketika kita curhat tentang keseharian kita. Yang ketujuh adalah teori disonansi kognitif. Teori ini membahas mengenai perasaan ketidaknyamanan seseorang yang diakibatkan oleh pemikiran, sikap, dan perilaku yang tidak konsisten dan memotivasi seseorang untuk mengambil langkah untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Contohnya ketika seseorang yang suka berbincang bertemu dengan seseorang yang tidak suka berbincang. Yang kedelapan ada teori dialektika relasional. Teori ini menggambarkan suatu hubungan yang terjadi dalam kehidupan manusia sebagai proses yang konstan dan bergerak. Dalam berhubungan ada kecenderungan saling menentang satu sama lain karena memaksakan suatu keinginan atau kehendak masing-masing. Contohnya ketika seseorang suka makanan asin, tetapi seseorang tidak suka makanan asin, maka tidak menemukan titik tengahnya. Yang kesembilan ada teori self-disclosure. Teori ini merupakan proses mengungkapkan informasi pribadi seseorang kepada orang lain atau sebaliknya. Contohnya ketika kita membicarakan tentang sifat dan kebiasaan kita kepada lawan bicara yang menghasilkan pembicaraan. Yang ke-10 ada groupthink. Teori ini adalah proses pengambilan keputusan yang terjadi pada kelompok yang sangat kohesif, di mana anggota-anggota berusaha mempertahankan konsensus kelompok sehingga kemampuan kritisnya tidak efektif lagi. Contohnya ketika suatu organisasi tercemar nama baiknya, maka dia akan mencari tindakan untuk memperbaiki nama baik organisasi. Yang ke-11 ada teori agenda setting.
Teori ini beranggapan apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan membuat masyarakat menganggap peristiwa itu penting. Contohnya berita tentang mayang yang tidak penting, tetapi media terus menginformasikan hal tersebut, maka khalayak juga jadi berita itu penting. Khalayak menganggap berita itu juga penting. Yang ke-12 ada teori use and gratification. Teori ini di mana pengguna media memiliki peran yang aktif dalam memilih media yang digunakannya, sehingga pengguna media dapat dikatakan sebagai pihak utama dalam suatu proses komunikasi. Contohnya ketika kita ingin menonton berita, maka kita memilih saluran televisi yang menayangkan suatu berita seperti Kompas TV. Yang ke-13 ada teori belajar sosial. Teori ini beranggapan bahwa perilaku manusia dalam konteks sebuah interaksi tingkah laku terdapat hubungan timbal baik yang saling berkesinambungan. Interaksi terjadi antara perilaku kognitif dan pengaruh lingkungan. Contohnya seorang anak yang memperhatikan sikap orang tuanya. Yang ke-14 teori komunikasi. Suatu tahap bahwa saluran media massa berkomunikasi langsung dengan komunikan tanpa berlalunya suatu pesan melalui orang lain. Tetapi pesan tersebut tidak mencapai semua komunikan dan tidak menimbulkan efek yang sama pada setiap komunikan. Contohnya ketika ada suatu berita yang dimuat media massa dan ingin tahu kebenaran berita itu, maka menghubungi secara langsung narasumber tersebut. Yang ke-15 ada teori komunikasi dua tahap. Teori ini memperoleh informasi dari pihak kedua atau pihak perantara. Contohnya mendapatkan informasi tidak langsung dari narasumber tetapi melalui media massa. Yang ke-16 ada teori komunikasi banyak tahap. Teori ini berisi proses penyebaran pesan dari media massa dari beberapa tahap. Contohnya ketika ada seseorang memperoleh informasi dari media massa dan menyebarkan ke orang lain, dan orang lain pun menyebarkan informasi ke yang lainnya. Yang ke-17 ada spiral of silence. Teori ini menganggap seseorang memiliki opini dari berbagai isu, namun terdapat keraguan dan ketakutan untuk memberikan opininya karena merasa terisolasi, sehingga opini tidak bersifat terbuka alias tertutup. Contohnya ketika musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang ke-18 ada teori persamaan media. Merupakan media yang sama atau mirip dengan kehidupan nyata. Contohnya ketika media menginformasi apa yang sekarang terjadi di kehidupan nyata. Yang ke-19 ada teori hipodermik. Teori ini mengungkapkan bahwa kekuatan media massa yang sangat dominan, di mana komunikasi dianggap pasif dan tidak tahu apa-apa. Contohnya media massa dimanfaatkan untuk kampanye. Yang ke-20 ada teori kultivasi. Teori ini merupakan teori komunikasi yang membahas mengenai efek dari komunikasi massa. Pandangan dari teori ini adalah bahwa media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tatanan sosial budaya dalam masyarakat daripada personal seseorang. Contohnya misalnya masyarakat menonton sinetron, maka masyarakat akan meniru apa yang dihasilkan dari sinetron tersebut. Yang ke-21 ada fast negotiation theory. Teori ini memberikan sebuah dasar untuk memperkirakan bagaimana manusia akan menyelesaikan masalah berdasarkan muka dalam sebuah kebudayaan yang berbeda. Selanjutnya ada yang ke-22 ada teori keberuntungan, di mana pada masyarakat modern media massa dianggap suatu hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan beberapa proses. Contohnya ketika masyarakat membutuhkan media untuk mengetahui perkembangan virus COVID-19. Yang ke-23 ada teori nativisme. Teori ini berpandangan bahwa manusia satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat
berkomunikasi melalui verbal. Yang ke-24 ada teori humanisme. Teori ini isi teori ini lebih menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama antar peserta didik, dengan harapan nantinya peserta didik dapat menyesuaikan dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya seseorang yang mempelajari bahasa asing untuk kebutuhannya. Yang terakhir, yang ke-25 yaitu teori behaviorisme. Teori ini mencakup semua perilaku, termasuk tindakan balasan atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Contohnya ketika ada seseorang yang menyentuh kita, maka kita akan meresponnya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.